Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan untuk saya menjelaskan dan mempresentasikan materi desain penelitian ini. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nisa Lustianti, NIM 18622010141 dari kelas akuntansi 6 SIP 2 Malam, di mana saya kali ini akan menjelaskan tentang desain penelitian. Nah, apa itu desain penelitian? Desain penelitian itu sebagai rancangan penelitian yang digunakan berbagai cara yang digunakan untuk menjawab suatu permasalahan penelitian, di mana di dalamnya itu terdiri dari adanya populasi dan sampel. Apa sih itu populasi? Populasi itu keseluruhan objek penelitian yang akan ditentukan oleh si peneliti, sedangkan untuk sampel itu sendiri itu sebagian dari objek populasi yang akan diteliti. Nah, kedua, adanya jenis data. Nah, jenis data itu ada berbagai macam, berdasarkan sifatnya, berdasarkan pengukurannya, berdasarkan sumbernya. Nah, di sini saya akan menjelaskan satu persatu berdasarkan sifatnya, yaitu kuantitatif dan kualitatif. Nah, untuk kuantitatif itu sendiri, data-datanya yaitu berupa angka-angka, seperti berat badan, tinggi badan, IQ, luas rumah, dan lain sebagainya. Sedangkan untuk kualitatif itu, data yang digunakan tuh seperti kata-kata atau pernyataan-pernyataan, seperti contohnya kelompok petani, kelompok mahasiswa, kelompok buruh, dan lain sebagainya. Untuk berdasarkan sumbernya itu ada berbagai macam, yaitu ada data primer dan ada data sekunder, di mana data primer itu sendiri datanya diperoleh langsung dari pihak yang akan diteliti, datanya langsung dapat diterima. Nah, untuk data sekunder itu data yang tidak diperoleh dari secara langsung dari datanya atau penelitinya. Nah, adapun pengukuran. Nah, berdasarkan pengukuran itu adanya skala data nominal, data rasio, data ordinal, atau data interval. Nah, adapun ketiga, definisi operasional, di mana bagaimana si peneliti ini akan menjelaskan tentang suatu variabel yang akan diteliti. Jadi, bagaimana cara mengukur suatu variabel itu sendiri. Nah, keempat, adanya metode analisis, di mana menjelaskan bagaimana dari proses analisis data tersebut dan dikumpulkan secara berurutan, mengalami suatu proses dan diambillah menghasilkan kesimpulan serta ditentukanlah suatu keputusan. Next, definisi operasional itu cara mengukur variabel dengan menggunakan berbagai skala. Nah, untuk macam-macam skalanya itu ada berbagai macam. Yang sudah saya tadi jelaskan yaitu adanya skala nominal, ordinal, interval, rasio. Di sini kita akan bahas satu persatu. Pertama, skala interval atau Likert. Yaitu skala Likert ini digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena atau tentang suatu fenomena yang terjadi yang akan kita teliti. Mungkin dengan skala Likert ini variabelnya dijadikan sebagai indikator, kemudian indikator ini dijadikan item-item suatu pertanyaan di dalam suatu permasalahan penelitian, di mana jawaban setiap item instrumen penelitian itu mempunyai gradasi yang berbeda-beda, atau dari sangat positif sampai dengan negatif atau sangat negatif. Nah, untuk skala Likert itu contoh alternatif jawabannya misalkan sangat setuju, setuju, ragu-ragu, tidak setuju, atau sangat tidak setuju. Mungkin bisa jadi sangat positif, positif, negatif, sangat negatif. Atau bisa jadi juga selalu, sering, kadang-kadang, tidak pernah. Ada lagi sangat baik, baik, tidak baik, dan sangat tidak baik. Nah, di situ ada berbagai macam gradasi dari yang paling sampai yang terendah. Jadi ada skala pengukuran tersendiri. Nah, untuk Likert ini mungkin diberikan skor. Nah, misalkan sangat setuju atau selalu, sangat positif diberi skor 5. Untuk setuju, sering, positif diberi 4. Untuk ragu-ragu, kadang-kadang, atau netral diberi nilai 3. Tidak setuju, hampir tidak pernah, negatif diberi nilai 2.
Nah, untuk sangat tidak setuju atau tidak pernah diberi skor 1. Jadi ada gradasi masing-masing ya. Diberi skornya tuh berurut, misalkan dari yang terendah sampai yang tertinggi. Adapun skala Goodman. Nah, skala pengukuran ini adanya dua jawaban yang tegas dari data yang didapat interval atau rasio. Nah, skala Goodman ini dapat dibuat dalam bentuk pilihan. Jadi, dalam bentuk pilihan ganda. Jadi, dalam bentuk checklist seperti itu. Jawabannya dibuat skor tertinggi misalkan 1 atau terendah 0. Nah, untuk skala nominal. Skala nominal ini skala pengukuran yang dimana angkanya tidak memiliki makna kecuali hanya sebagai pembeda saja. Contohnya hitam putih, KAP BIG 4 dan KAP non BIG 4, pria, wanita, departemen akuntansi, departemen pemasaran, dan lain sebagainya. Macam-macam skala pengukuran itu ada skala ordinal, di mana skala ordinal ini memiliki makna rating. Jadi memiliki rating dari terendah ke tertinggi. Contohnya, misalkan berkaitan dengan juara, ada juara 1 jika dia juara 1, ada juara 2 jika dia juara 2, ketiga, keempat, dan seterusnya. Nah, untuk skala rasio. Skala rasio ini skala yang dihasilkannya serupa berupa data rasio. Nah, skala ini biasanya skala tertinggi dalam skala pengukuran. Misalkan ketika kita mencari nilai ROA, misalkan nilai ROA itu rumusnya laba bersih dibagi aset total. Nah, kita harus tahu di setiap laporan keuangan itu berapa laba bersihnya dan berapa aset totalnya atau total aktiva dari laporan keuangan itu sendiri. Jadi kita bakalan tahu untuk mencari nilai ROA itu sendiri. Nah, next untuk populasi atau teknik sampling. Nah, populasi. Untuk populasi itu kan keseluruhan dari objek penelitian atau wilayah generalisasi yang terdiri atas objeknya atau subjeknya yang kita akan teliti, yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh si peneliti untuk dipelajari kemudian ditarik kesimpulannya. Untuk sampel itu sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh si populasi. Jadi sampel itu sebagian dari populasi. Nah, untuk teknik sampling. Nah, teknik sampling itu apa sih? Nah, teknik pengambilan sampel di mana secara sistematis misalkan teknik sampling itu sendiri dibagi menjadi dua. Nah, di sini di bagian sudah tertera jelas untuk teknik sampling itu ada probability sampling dan non-probability sampling. Kita akan jelaskan satu persatu. Untuk teknik sampling probability sampling, yaitu adanya teknik sampling ini memberikan peluang yang sama. Jadi untuk semua unsur tuh memiliki peluang yang sama. Anggota atau populasi yang nantinya akan dipilih sebagai anggota sampel. Jadi teknik ini ada meliputi simple random sample, yaitu secara acak. Jadi kita menjelaskan mengambil sampelnya itu secara acak, di mana pengambilan sampelnya acak tanpa memperhatikan yang ada di populasi itu sendiri. Contoh, mungkin dengan demikian dilakukan bila anggota populasinya dianggap homogen. Kedua, yaitu proportionate stratified random sampling. Nah, teknik ini juga digunakan bila populasi atau anggota atau unsurnya tidak homogen, misalkan secara strata secara proporsional. Misalkan dalam suatu organisasi ini mempunyai pegawai dengan latar belakang berpendidikan, misalkan ada yang berpendidikan S1, SMA, SMK, SMP, SD, misalkan dalam suatu populasi. Nah, S1-nya misalkan 50 orang, untuk SMA 300 orang, SMK 500 orang, SMP 100 orang, dan SD 50 orang. Kita akan mengambil suatu sampel, di mana misalkan untuk S1-nya kita ngambil 14 orang, untuk SMA ngambil 85 orang, untuk SMK kita ngambil 139, SMP-nya 28, dan SD-nya 14, seperti itu. Nah, untuk
Selanjutnya, disproportionate stratified random sampling, di mana teknik ini digunakan untuk menentukan jumlah sampel bila suatu populasi atau strata tetapi kurang proporsional. Misalkan adanya misalkan S3 ada 3 orang, S4-nya 2 orang, S1-nya 90 orang, SMU atau SMP-nya 700 orang. Nah, maka dari ketiga lulusan S3 ada 4 orang, S2 itu 3 orang. Jadi semuanya sebagai sampel karena untuk dua kelompok itu tuh terlalu kecil bila dibandingkan dengan kelompok yang S1, SMU dan SMP. Seperti itu. Next, itu area sampling atau cluster sampling, yaitu teknik sampling ini untuk menentukan sampel bila objek yang akan kita teliti itu sumber datanya sangat luas. Jadi misalkan ada penduduk nih dari suatu negara, jadi negara, provinsi, kabupaten. Nah, untuk menentukan penduduk mana kita untuk dijadikan sumber datanya, kita mengambilnya berdasarkan daerah populasi misalkan yang ditetapkan. Jadi kita di populasi daerah, misalkan daerah A, B, C, D, E, F, G, H, I. Nah, diambillah sampel secara random. Sampel daerah misalkan A, C, D, F, G. Nah, setelah itu kita ambil lagi secara random sampel individunya untuk daerah yang mana yang akan dijadikan sampel. Next, untuk selanjutnya ada teknik sampling non-probability sampling, yaitu teknik yang tidak diberikan peluang atau kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Jadi tidak memberikan peluangnya tidak sama, jadi terserah si peneliti itu. Nah, untuk sampling misalkan sampling sistematis, jadi cara pengambilan penentuan sampelnya itu berdasarkan urutan dari anggota populasi yang telah diberikan nomor urut misalkan seperti ini contohnya. Dari semua anggota dikasih nomor urut nomor 1 sampai 100. Tapi untuk pengambil sampelnya mungkin kita kelipatan 5. Jadi yang nomor urutnya kelipatan 5 itu akan dijadikan sampel. Nah, contohnya misalkan 5, 10, 15, 20, 25, dan seterusnya sampai dengan 100. Itu yang akan dijadikan kita sebagai sampel di penelitian kita. Adapun sampling kuota, yaitu teknik pengambil sampel ini menentukan sampel dan populasi yang mempunyai ciri-ciri tertentu dari misalkan jumlah atau kuota yang kita inginkan. Contohnya, berbagai contoh akan melakukan penelitian terhadap pegawai golongan 11. Nah, di penelitian itu secara berkelompok. Jadi, setelah jumlah sampel ditentukan 100 misalkan. Nah, untuk anggotanya 5 orang peneliti. Jadi, setiap orang peneliti bebas ngambil sampel yang sesuai dengan karakteristik atau golongan 11-nya itu sebanyak 20 orang misalkan. Adapun sampling aksidental, itu teknik penentuan sampelnya itu berdasarkan kebetulan. Jadi siapa saja yang bertemu dengan peneliti, itulah sampelnya. Jadi ditemui cocok sebagai sumber datanya. Udah seperti itu. Nah, adapun sampling purposive, yaitu teknik sampling penentuan sampelnya itu berdasarkan pertimbangan tertentu. Misalkan ada pertimbangan tertentu dari si penelitinya. Misalkan penelitian ini tentang disiplin pegawai, maka sampel yang akan dipilih adalah orang yang ahli di bidang kepegawaian saja, tidak yang lain, seperti itu. Adapun sampling jenuh, yaitu teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Jadi hal ini sering dilakukan bila jumlah populasinya relatif kecil, misalkan ada 30 orang. Jadi istilahnya untuk sampel jenuh ini adalah sensus di mana semua anggota dijadikan sampel semua. Adapun snowball sampling, itu teknik penentuan sampelnya itu bermula-mula jumlahnya kecil. Jadi kemudian sampel ini disuruh memilih teman-temannya dan teman-temannya lagi untuk dijadikan sampel, begitu pula selanjutnya. Nah, sehingga setelah jumlah sampel semakin banyak, ibaratnya bola salju yang menggelinding, maka semakin lama akan semakin besar kan. Jadi di penelitian ini kualitatif banyak menggunakan sampel purposive dan snowball. Kurang lebihnya seperti itu materi dan dari desain penelitian yang saya jelaskan, saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.